Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang penipuan digital. Pertama-tama izinkan saya untuk memperkenalkan kelompok saya yang diketuai oleh saya sendiri, Simon Andrew Christian, yang beranggotakan Eric Kang, Jeffrey Kosasi, dan Leslie Majesta. Seperti yang teman-teman ketahui, teknologi yang sekarang mengelilingi kita kian berkembang pesat seiring berjalannya waktu. Semakin berkembangnya teknologi, maka semakin terbantu pula masyarakat yang menggunakannya. Namun, selain dari sisi positif tersebut, ada sisi negatif yang tidak bisa diabaikan begitu saja, yaitu terkait penyalahgunaan atas teknologi yang ada. Adapun salah satu penyalahgunaan teknologi yang umum di masyarakat ialah dalam bentuk penipuan digital ataupun penipuan di ruangnya. Apa sih itu penipuan digital? Penipuan digital sendiri dapat dibedakan atas kata penipuan dan kata digital. Penipuan sendiri dapat diartikan sebagai perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dengan tindak kebohongan yang dapat menyebabkan kerugian pada orang lain. Sedangkan digital dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang terkait dengan penggunaan teknologi dan cara tidak langsung. Penipuan digital dapat diartikan sebagai tindakan manipulasi atau kebohongan yang dilakukan dengan keterkaitan teknologi untuk menguntungkan si pelaku. Biasanya, penipuan digital dilakukan dengan kedok untuk mendapatkan uang ataupun untuk mencuri identitas atau pribadi target. Adapun beberapa bentuk dari penipuan digital yaitu yang pertama ialah scam. Scam merupakan salah satu bentuk penipuan digital yang memanfaatkan empati dan kelengahan dari pengguna. Biasanya dapat dilakukan melalui telepon, pesan, ataupun perantara lainnya. Scam sendiri bisa berupa manipulasi psikologis yang membuat targetnya percaya akan manipulasi yang dilakukan sehingga melakukan transfer sejumlah uang kepada pelaku. Scam sendiri bisa dibedakan lagi menjadi dua, yaitu yang pertama ialah Nigerian scam, yaitu scam berupa pemindahan kekayaan lintas negara dengan meminta sejumlah uang sebagai biaya transfer. Dan yang kedua ada yang disebut sebagai romance scam, yaitu scam dengan pendekatan hendak mencari pasangan tetapi berujung pada pencurian profil korban ataupun bahkan sampai profil cloning. Bentuk penipuan digital yang kedua ialah phishing. Phishing merupakan salah satu bentuk penipuan digital yang biasanya berupa tindak menduplikasi situs web, aplikasi bank ataupun aplikasi provider yang menjebak korbannya untuk memasukkan informasi rahasia, bisa berupa identitas digital ataupun data pribadi. Untuk yang ketiga ialah spam yang merupakan tindak penipuan digital dengan modus pengirim berita iklan dan keperluan lainnya secara bertubi-tubi dan seringkali tidak dikehendaki oleh penerimanya. Spam dapat terjadi misalnya melalui email seperti pengiriman URL yang dapat mengarahkan pengguna menuju situs yang mengandung malware, ataupun melalui telepon seperti telepon dengan modus layanan finansial, penawaran asuransi, dan lain-lain. Untuk yang keempat ialah hacking yang merupakan tindak penipuan digital berupa tindak pembobolan atau peretasan sampai dengan percobaan keamanan situs web dan komputer korban. Namun, hacking juga bisa memiliki sisi baik dikarenakan dapat meningkatkan kewaspadaan pengguna atas kelemahan dari keamanan sistem yang sedang dijalankan. Nah, ada yang dinamakan untuk menghindari penipuan digital. Di sini ada pun beberapa tips yang dapat dilakukan untuk mencegah dan menghindari penipuan digital. Untuk yang pertama itu penggunaan kata sandi yang kuat dan berbeda-beda. Hal ini dapat dilakukan untuk mencegah dan meminimalisir resiko pembobolan atas akun-akun yang kita miliki. Untuk yang kedua, jangan mudah mengklik pada tautan maupun iklan yang bertaburan apabila tautan atau iklan berasal dari sumber yang tidak terpercaya, karena seringkali korban penipuan digital terjebak melalui tautan yang semacamnya. Untuk yang ketiga, melakukan autentikasi. Nah, di autentikasi ini dilakukan 2 langkah untuk mengantisipasi apabila kata sandi verifikasi tahap pertama kecolongan. Masih dibutuhkan lagi kode tambahan yang hanya dimiliki atau dapat diketahui oleh kita. Jadi teman-teman, setelah mengetahui bagaimana dan apa saja macam-macam dari penipuan digital serta cara untuk menghindarinya, mulai sekarang marilah kita lebih waspada lagi dalam bertindak di ruang digital. Dan jangan lupa untuk selalu menjaga keamanan dari perangkat yang kita gunakan, apalagi terkait dengan kata sandi akses yang kita miliki.
Guys. Kalian tahu gak sih, belakangan ini aku sering kali loh nengok berita kayak kasus-kasus penipuan digital kayak gitu. Iya sih, belakangan ini lagi marah-marah penipuan digital. Nah, kalau gitu harus hati-hati lah biar gak kena sama penipuan digital ini. Bener sih, Jan. Apalagi kalau kita melakukan transaksi di situs web online, kita harus lebih hati-hati. Nanti kena tipu, kita jadi rugi sendiri. Jadi selain harus hati-hati, kita juga harus pakai password yang beda-beda dan buat untuk yang biar nanti kalau misalnya satu berante, yang lain juga bisa masih aman. Oh, tandanya autentikasi 2 langkah juga penting ya? Iya, Mon, karena dengan adanya autentikasi 2 langkah, kita juga menambahkan lapisan keamanannya. Jadi sekalipun kata sandinya kecolongan, kita masih perlu kode tambahan di mana kode itu cuma kita yang punya. Oh iya, satu lagi, jangan sampai termakan oleh iklan-iklan yang menggiurkan. Soalnya kebanyakan iklan tersebut adalah penipuan. Jadi sebelum iklan tersebut, pastikan dulu itu berasal dari sumber-sumber yang terpercaya. Benar, Dri. Selain itu, kita juga harus update software dan aplikasi kita supaya kita dapat meningkatkan keamanan untuk perangkat kita. Jadi untuk mencegah perangkat kita itu diretas atau disalahgunakan sama penipu. Makasih ya guys ya, sudah kasih tips-tipsnya. Mungkin dari sekarang kita harus lebih hati-hati ya guys. Sama-sama, guys. Semoga mulai dari sekarang kita semua bisa lebih waspada sama gak terjebak sama penipuan digital lagi lah ya. Iya,